adik-adik. Halo. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Lose berharap kabar adik-adik baik-baik saja ya dan sehat-sehat saja. Nah, hari ini kita masih beribadah di rumah adik-adik masing-masing dan ditemani oleh Lose Rani dan teman kalian Mika. Nah, adik-adik sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau, memuji nama Engkau, memuliakan nama Engkau. Berkati ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, karena Tuhan sudah mengasihi kita, mencintai kita, dan kita juga akan mengatakan kepada Dia bahwa kita juga mencintai Yesus. Mari kita menyanyikan lagu Tegak dan Katakan, Ku Cinta Yesus. Adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan, bersukacita. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyanyikan lagu pujian Ku Buka Alkitab. Mari kita memujinya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek,
berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Hai, halo, selamat pagi adik-adik, ketemu lagi kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan ya. Sebelumnya mari kita berdoa adik-adik. Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami senantiasa menyertai kami, anak-anak Tuhan, dan saat pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya kami boleh diberikan pengertian untuk bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami lihat, kami dengar, kami baca. Terima kasih ya Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu. Yaitu minggu ini adalah mengenai tentang Yesus adalah Sang Mesias. Ya, adik-adik, kita sudah belajar mengingat bahwa Yesus inilah yang nantinya akan menggenapi lebih dari 300 nubuat yang dilakukan di perjanjian lama ya, adik ya, yaitu mengenai Mesias yang dijanjikan itu adalah pribadi Yesus Kristus ya adik-adik. Nah, kita pada minggu ini akan belajar melihat bahwa nubuat-nubuat yang dilakukan di perjanjian lama itu akan digenapi di perjanjian baru. Ya, adik-adik siap dengan Alkitabnya masing-masing ya. Kita nanti akan membuka beberapa ayat di Alkitab. Adik-adik, oke, kita akan buka di lembar cari tahu, yaitu lembar pertama mengenai kelahiran Yesus. Adik-adik ya. Nah, di kelahiran Yesus ini, adik-adik, bahwa di kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 13 sampai 14, ya adik-adik, di situ dikatakan nubuat oleh Nabi Yesaya bahwa ia akan dilahirkan dari seorang anak darah. Nah, kemudian penggenapannya di dalam perjanjian baru ada di Matius pasalnya yang pertama adik-adik, ayatnya yang ke-18 sampai 23. Nanti boleh dibaca ya adik-adik ya. Di sini bahwa dikatakan sungguh luar biasa bahwa Allah menggenapi nubuat ini, bahwa sesuatu yang tidak masuk akal itu benar-benar terjadi ya adik-adik, yaitu bahwa Yesus ini dilahirkan oleh anak darah yang bernama Maria. Nah, kan itu sudah penggenapan yang pertama. Kemudian masih di Yesaya adik-adik, bahwa di Yesaya juga dikatakan bahwa aku mempunyai kabar gembira. Allah menyatakan kepadaku tentang Mesias yang akan Dia utus. Nah, itu di Yesaya pasal 9 ayat 5 adik-adik, bahwa di situ dikatakan bahwa sebab seorang anak akan lahir. Nah, siapa anak itu adik-adik? Nah, di Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat ke-8 sampai yang ke-12 adik-adik, di situ dikatakan bahwa ketika para gembala itu memiliki cerita kisah yang menggemparkan untuk diberitakan. Apa itu ceritanya adik-adik? Masih ingat ketika gembala di padang rumput di tengah malam, maka dikatakan oleh malaikat-malaikat yang menemui para gembala, dikatakan bahwa Yesus dilahirkan sebagai seorang bayi.
sudah ada 2 sudah penggenapan kan ya adik-adik ya, di kitab Yesaya digenapkan, di kitab Matius dan Lukas. Nah, kemudian ada lagi adik-adik di nabi kecil, yaitu di Mika. Ya, jadi kita masih ingat ya di Mika adik-adik, bahwa Tuhan menyatakan kepada Mika bahwa sesuatu yang sangat khusus tentang Mesias yang dijanjikan, yaitu dia akan lahir di Bethlehem. Nah, di Matius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ke 6 cerita ketika Yusuf dan Maria itu mendaftarkan diri kan adik-adik ya, disuruh oleh raja saat itu. Nah, ketika dalam perjalanan itu mereka akhirnya Tuhan Yesus dilahirkan di kota Bethlehem adik-adik. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adik-adik mengenai kelahiran Tuhan Yesus, nubuatnya yang akan digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu di kitab Nabi Yeremia. Bahwa di kitab Nabi Yeremia dinyatakan bahwa ia akan berasal dari keturunan Daud. Nah, jadi masih ingat kovenan janji Tuhan kepada Raja Daud bahwa keturunan dari Raja Daud itu akan menjadi seorang raja yang kerajaannya akan dikokohkan untuk selama-lamanya, menjadi raja untuk selama-lamanya. Nah, di dalam Injil Lukas, bahwa di dalam Injil Lukas itu dikatakan Lukas 1 pasal 29 ayat pasal 1 ayat 29 sampai 33 ya adik-adik ya, bahwa Allah memberi Yesus tahta bapa leluhurnya, yaitu siapa adik-adik? Leluhurnya yaitu Raja Daud adik-adik. Nah, beberapa nubuat di perjanjian lama yang digenapi di perjanjian baru adik-adik ini mengajarkan kita bahwa Alkitab menubuatkan adik-adik bahwa Kristus itu akan datang dari keturunan Daud, akan dilahirkan di kota Daud, yaitu kota Bethlehem. Nah, kemudian nanti Tuhan sendiri akan memimpin bahwa bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi itu seperti orang-orang Majus ya adik-adik ya, itu juga akan menyembah sang raja. Jadi rajanya itu akan disembah oleh seluruh bangsa. Ya, maaf ya adik-adik ya. Nah, kemudian masih ada adik-adik ketika Tuhan Yesus sudah beranjak dewasa, Tuhan Yesus itu sudah siap ya adik-adik ya untuk mau hidup di dalam pelayanan memberitakan Injil sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya dari Allah Bapa. Adik-adik, di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-61 ayat 1 adik-adik, di sini dikatakan bahwa Tuhan mengurapi dia untuk menyampaikan kabar baik. Mengurapi dia, siapa dianya ini adik-adik? Nah, ternyata di Injil Lukas pasal yang keempat ayat 14 sampai 21 ya adik-adik ya, bahwa dikatakan pada saat ini ya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Apa itu adik-adik? Yaitu ketika Tuhan Yesus di Yesaya pasalnya yang ke-61 ayatnya yang pertama, adik-adik, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang diurapi itu adalah Kristus, yaitu dari kata Kristus itu artinya yang diurapi. Ya, kemudian tetap di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang keempat, adik-adik, di sini dikatakan bahwa ia menanggung penyakit kita. Nah, penyakit kita itu apa adik-adik? Penyakit kita itu adalah dosa yang kita lakukan. Nah, di dalam Matius pasalnya yang ke-8 ayat 14 sampai 17 adik-adik, bahwa Yesus itu ya menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. Ini menyembuhkannya dalam arti menyembuhkan dari penyakit dan juga menyembuhkan dari dosa-dosa kita, adik-adik ya. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus ini menggenapi dari nubuat Nabi Yesaya di perjanjian lama, adik-adik ya,
bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa mengabarkan kabar baik, kemudian menunjukkan belas kasihan, karena selama pelayanannya Yesus itu banyak melakukan mukjizat kesembuhan, menyembuhkan sakit penyakit, kemudian juga mengalahkan iblis, ya, menaklukkan dosa dengan kuasa daripada Allah Bapa. Ya, kemudian adik-adik, ketika Tuhan Yesus juga sudah di masa-masa akhir menjelang kematiannya dan juga nanti kebangkitannya, adik-adik, itu juga sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Ada beberapa kitab yang menulis, adik-adik, yaitu antara lain dari kitab Zakaria. Oleh kitab Zakaria itu dinubuatkan bahwa dia mencatat sang Mesias akan datang dari Yerusalem. Di dalam Zakaria 9 ayat 9 dikatakan bahwa ia akan mengendarai seekor keledai. Adik-adik, di Yohanes 12 ayat 14 sampai 15, di situ jelas dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus menunggangi seekor keledai ke Yerusalem. Nah, jadi ia akan mengambil seekor keledai itu tidak lain adalah Yesus Kristus, adik-adik, ya. Kemudian adik-adik, jauh di Perjanjian Lama ketika itu Nabi Musa itu juga sudah dinubuatkan mengenai Yesus Kristus, yaitu di Bilangan pasal 21 ayat 8 sampai 9, adik-adik, ketika kita masih ingat cerita Tuhan marah kepada bangsa Israel, kemudian Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Israel, sakit penyakit. Ketika itu akhirnya Musa berkata kepada Imam Harun, ya, jadi bahwa dibuatlah sebuah ular dari tembaga, kemudian ditinggikan di sebuah tiang, sehingga setiap bangsa Israel yang melihat ular tembaga itu maka mereka tidak mati, adik-adik. Nah, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ke 15, ya adik-adik, ya, di situ dikatakan bahwa Yesus itu membandingkan dirinya dengan ular tembaga. Jadi ketika Yesus Kristus itu disalib, digantung di atas kayu salib, adik-adik, maka pribadi Yesus itu seumpama ular tembaga itu, adik-adik. Jadi ketika setiap kita yang berdosa ini kita melihat kepada salib itu, yang dulunya di salib itu tergantung Yesus Kristus, maka kita mengalami pemulihan, kita dijanjikan keselamatan oleh Yesus Kristus, adik-adik, ya. Nah, itu kemudian juga oleh Raja Daud sendiri di dalam Mazmur, adik-adik, pasalnya yang ke-16 ayat 9 sampai 10, di situ dikatakan bahwa ia tidak akan diserahkan ke dunia. Artinya apa? Di dalam Lukas pasalnya yang ke-24, adik-adik, ya, ayatnya yang ke-44 sampai yang ke-46, adik-adik, di situ dikatakan, ya adik-adik, bahwa Kristus, adik-adik, harus menanggung, harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus Kristus itu dia mati, adik-adik, turun ke dalam kerajaan Allah. Tetapi karena kuasa dan rencana dari Tuhan Allah, maka Yesus Kristus itu kembali bangkit, adik-adik. Bangkit, kemudian dia sudah mengalahkan maut, tidak seperti orang yang lainnya yang mati terus berada di dalam kuburan. Yesus bangkit dari kuburnya, kemudian naik ke surga, kan, adik-adik, ya. Nah, itu adik-adik. Jadi kita bisa mengerti, adik-adik, bahwa dari kelahiran, kemudian dalam masa hidup dari pelayanan Yesus, bahkan di menjelang kematiannya dan juga kebangkitannya, itu semua sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Baru mencatat bahwa semuanya itu digenapi oleh Yesus Kristus sendiri.
Jadi Alkitab itu menceritakan sejarah yang sangat panjang, yang semuanya dari 2000 tahun yang lalu sampai kelahiran Tuhan Yesus, sampai sekarang tahun 2021, adik-adik, rencana keselamatan Allah itu tidak pernah gagal. Dan Tuhan terus memegang janjinya kepada umatnya bahwa keselamatan Mesias Juru Selamat itu ada di dalam Yesus Kristus. Maka kita, adik-adik, di masa sekarang ini kita yakin dan percaya bahwa kita di dalam Yesus Kristus itu kita akan memperoleh keselamatan dan janji kerajaan surga. Oke ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita pelajari? Oke ya. Ada beberapa bagian ya, yang ini boleh refleksikan kita ya adik-adik ya, membuat kita berpikir bagaimana pribadi kita sekarang ini ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini tentang Yesus Kristus yang menjadi Mesias yang sejati dalam hidup kita adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa lihat, kemudian kita bisa pelajari adik-adik ya, membuat komitmen nantinya ya adik-adik ya, bahwa ketika kita sudah belajar ini, maka kita yakin sepenuhnya bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan Allah jauh ribuan tahun yang lalu, dan Tuhan Yesus sudah mengenapinya, dan itu membuat kita belajar mengerti adik-adik bahwa Tuhan Allah punya rencana yang indah dalam hidup kita dan sudah digenapi dalam Yesus Kristus, hingga kita menjalani dalam hidup kita bagaimana sehingga kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus, selalu setia belajar firman Tuhan, dan juga kita setia berdoa, beribadah kepada Tuhan, sehingga hidup kita di masa muda kita adik-adik, kita tetap menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua sesama kita, dan hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan adik-adik ya. Nah, saya harap melalui pelajaran ini kita semakin mengerti adik-adik ya. Cerita kita terus berlanjut mengenai keselamatan Mesias yaitu Yesus Kristus. Oke adik-adik. Nah, untuk ayat hafalan kita minggu ini tetap ada ya adik-adik ya. Kita tetap ada ayat hafalan kita minggu ini adik-adik di Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Jadi boleh hafalkan ya. Oke, kita akan tutup ibadah kita dengan Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, pada Bapa yang di surga, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap memeteraikan firman Tuhan dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan, rinduan, kemampuan untuk kami bisa melakukan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan jauh sebelumnya dan sekarang sudah menjadi Mesias dalam hidup kami, Juru Selamat hidup kami. Kami belajar supaya kami senantiasa menjadi anak-anak yang rindu untuk dipakai Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan membuat hidup kami berhasil seperti apa yang Tuhan rencanakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya.